Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua tentunya di channelnya Apeng Motovlog. Dalam video kesempatan kali ini gua akan membuat diary tentang sehari-hari gua ngantor ya Mas Bro. Karena mungkin untuk motovlogan sekarang ini gua belum bisa untuk bepergian lagi ya Mas Bro. Karena kesibukan gua di kantor sangat padat. Ya beginilah ya Mas Bro, dengan view seadanya. Dan nih view, jangan bosan-bosan lihat muka gua yang lagi musem begini ya Mas Bro. Gitu ya Mas Bro. Jadi ceritanya sekarang gua lagi bikin diary atau Typing. diving diary tentang sehari-hari gua. Dan ini vlog pertama gua di kantor gua gitu ya Mas Bro. Sehari-hari gua ya begini ya Mas Bro, sebagai driver galon gitu ya. Sebagai driver galon, siapa yang butuh galon pokoknya aku antar gitu Mas Bro, sampai ke seluruh Indonesia atau seluruh negara pun. Gitu ya Mas Bro. Berhubung gua lagi habis bensin dulu, kita isi dulu bensin ya. Untuk melancarkan perjalanan kita harus isi bahan bakar dulu ya Mas Bro, di Pertasop. Karena di sini Pertamina besar ya, jauh ya Mas Bro. Jadi di sini adanya Pertasop, tapi harganya lah sama ya kayak di Pertamina besar gitu, karena Pertamax gitu Mas Bro ya. Begini pun walau motor gua tuh si Smash ya, namanya siapa dek si Smash tuh? Si Joker. Karena si lengset sudah digantikan sama si Joker ya, sudah diturun tugaskan oleh si lengset ke si Joker. Dia isinya Pertamax gitu ya Mas Bro. Dan di sini gua selalu isi sehari 20.000 ya, kadang sisa kadang habis gitu ya. Kalau lagi rame banget sih habis sampai 2 kali ngisi 20.000 gitu ya Mas Bro. Kalau standar mah ya cuman 20.000 juga cukup seharian, karena ini motor teririt ya seperti si lengset. Kalau si lengset lebih irit lagi Mas Bro. Kalau si lengset lebih irit lagi, 20.000 sampai 2 hari, walaupun mau padat mau enggak dia mah. Kalau enggak padat dia suka 3 hari 4 hari lah enggak habis. Kalau lagi rame 20.000 pasti itu mentok sampai sore. Paginya juga ngisinya siang gitu Mas Bro. Dan begini ya Mas Bro, di setiap perjalanan hari-hari gua ngambil galon dari tempat kerja gitu ya, di kantor gua sampai ke tempat-tempat konsumen gua ya. Gitu ya Mas Bro, di setiap perjalanan gua ada yang WA gua jemput gitu galonnya ya Mas Bro. Tapi untuk setiap konsumen gua maaf ya kalau kadang dianterinnya tuh suka lama. Kalau lagi padat gitu ya, gua suka nganterinnya lama banget gitu ya. Maaf ya untuk para konsumen yang terhormat yang selalu mensupport gua dari nol sampai titik ini ya Mas Bro. Dan gua tuh di sini sendirian ya Mas Bro. Jadi yang ngisi galon gua, yang nganterin gua, yang ngambil gua gitu ya Mas Bro. Ya belum punya karyawan lah. Dulu udah punya karyawan dan udah pada keluar, nggak kuat, katanya capek gitu ya, atau lah gajinya terlalu kecil ya kalau di gua. Karena ya mungkin anak muda ya belum bisa menerima dengan apa yang ada gitu ya Mas Bro ya, nggak dikereyeh gitu. Padahal kan sekarang juga anak-anak masih nganggur gitu, nggak kerja di gua tuh. Dan gua ini lagi nganterin masih pagi-pagi ya Mas Bro ya. Ceritanya by the way gua nih ya baru bangun sakit nih, jadi udah bangun sakit tuh harus digeber gitu Mas Bro. Jadi kalau gua tuh sakit sebenarnya, kalau sakit ya gitu udah sakit nggak cepet-cepet sembuh biasanya. Tapi ini kalau masih kerasa enakan mah gua hajar terus ya Mas Bro.
Ini gua lagi benerin eh, kamera lagi untuk ke arah ke depan Mas Bro. Gitu ya Mas Bro. Jadi kalau sakit gua biasanya berbaring seminggu baru sembuh. Kalau nggak kerasa apa-apa ya, ini yang paling nggak enaknya tuh kalau panas tiris Mas Bro. Meriang gitu, meriang ya, panas dingin. Gua paling nggak tahan gitu, pasti langsung istirahat dulu lah sehari gitu. Pokoknya kalau sakit badan, sakit kepala udah masih bisa ditahan gitu Mas Bro. Tapi kalau udah panas tiris, aduh, minta ampun dah gua mah, udah nggak bisa tidur malam gitu ya. Eh, Ya gitu Mas Bro. Pokoknya kalau gua sakit, kalau nggak panas tiris ya nggak dirasa gitu ya Mas Bro. Tapi kalau panas tiris mah, kalau sehari terus udah minum obat gitu ya, agak mendingan ya, kita gas lagi besoknya gitu Mas Bro. Jangan dipikirkan gitu ya. Dan beginilah setiap harinya gua perjalanan dari kantor, baik kita ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah konsumen gitu ya Mas Bro ya. Ini sebenarnya gua nggak jadi motovlog, bukan nggak jadi motovlog lagi ya, karena ini mungkin gua sehari-hari tuh di jalan ya Mas Bro. Jadi ya untuk memanfaatkan hari-hari gua kan di atas motor gitu ya. Sebenarnya kan kalau motovlog itu ngevlog di atas motor ya Mas Bro. Jadi waktunya mau kapanpun sepertinya bisa gitu ya Mas Bro ya. Jadi nggak harus dalam perjalanan yang jauh-jauh gitu kan. Jadi sambil kerja juga bisa ya gitu Mas Bro. Dan mohon maaf ya hasilnya dari eh, kamera gua nih agak goyang-goyang soalnya nggak ada stabilizernya gitu Mas Bro ya. Dan gua nanti juga akan bahas ya, lebih baik membeli action cam yang gimana gitu ya Mas Bro untuk pemula. Jangan asal murah gitu ya Mas Bro. Nantilah gua next time gua bahas di konten selanjutnya ya Mas Bro ya. Dan ini gua lagi jalur menuju ke tempat konsumen gua ya Mas Bro. Nah, jalurnya sih lumayan jauh-jauh juga ya Mas Bro. Ada juga yang deket gitu ya. Tapi ya kebanyakan yang jauh gitu Mas Bro. Jadi ya lumayan lah daripada gua dulu kerja di kota. Sehari paling cuman kita kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung per hari paling gua dapat 70.000 sehari. Emang kalau dihitung per bulan tuh emang besar ya Mas Bro ya. Tapi gua dulu pas selama kerja gitu ya paling besar gua dapat gaji 2,5 gitu ya. Dulu itu waktu 2015 ya terakhir gua kerja. Dan di 2018 pas corona tuh ya, gua kena corona tuh, eh, lebih baik nggak kerja gitu Mas, bukan kena PHK, gua keluar gitu lah dari pekerjaan lah. Pertama gua kan udah nggak nyaman di pekerjaan, terus gua udah punya keluarga dan mana mungkin kan gua hasilan cuman sebulan 2,5 gitu Mas Bro. Makanya gua puter otak di situ gimana gua bisa kumpul sama keluarga dan bisa setiap hari menghasilkan uang gitulah ya Mas Bro. Jadi walaupun mau besar mau kecil gitu, yang penting gua kumpul sama keluarga gitu Mas Bro. Dan pertama juga gua nggak langsung isi ulang gitu ya, nggak langsung isi ulang air mineral gitu, air minum ya Mas Bro. Gua pernah jadi buka percetakan juga gitu di kota Garut ya. Gua keluar modal udah banyak banget gitu ya. Kalau dalam percetakan tuh gua udah keluar modal lebih dari 50. Kalau dibikin buat usaha ini ya sebenarnya udah lebih gitu Mas Bro. Tapi pertama gua buka dulu percetakan dan alhasil bangkar gitu ya. Terus gua banting setir ke jualan ikan pindang, yang masaknya mertua gua gitu Mas Bro. Dan di situ suka dukanya banyak ya Mas Bro. Pertama emang banyak banget ya itunya penghasilannya dari eh, kita jualan ikan pindang ya. Karena satu tempat itu ya, satu wadah tuh kita bisa hasil 500.000.
500.000 dalam satu wadah gitu. Gua suka bawa 2 wadah. Dan kenapa gua berhenti, waktu itu nggak ada yang masaknya mas bro, mertua gua berangkat lagi ke kota gitu ya, dan gua belum bisa masak gitu, belum bisa masak ikannya. Gua pernah coba-coba dan gagal gitu mas bro, cuman buang-buang modal gitu mas bro. Emang dalam satu wadah tuh hasilnya 500, tapi modalnya juga 200.000 mas bro, belum bensin kan. Jadi pada intinya satu wadah tuh kita kebagian 200, kadang 200 kadang 150 mas bro gitu dalam satu wadah. Terus gue berpikir lagi setelah nggak ada yang masak itu ya mertua gue pulang kampung lah ceritanya. Terus gue telah di kampung apa yang bisa dibikin usaha gitu mas bro. Apa yang dibikin usaha tuh, gue pertama isi ulang gas ya mas bro, isi ulang gas 3 kilogram. Modal gua hampir 5 juta lah buat beli tabung kosong, terus ngisi gitu. Nah di sini gua nggak dilanjutinnya karena apa, gua nggak dilanjutinnya tuh karena pertama ya, harga gas itu nggak menentu mas bro. Kadang hari ini gua beli 20 atau 18, besok bisa harganya lagi jadi naik. Kalau beli kita hari ini beli 18.000, besok jadi 20.000, kita jual 20.000, jadi nggak ada hasil gitu. Kadang gua berpikir begitu ya mas bro, mungkin pikiran gua salah atau gimana ya, begitu kalau pikiran gua mah. Jadi bukannya modal yang kita dapat, malah kita modal terus, bukannya untung yang kita dapat, malah kita modal terus gitu mas bro, nggak ada hentinya gitu ngemodalnya gitu mas bro. Makanya dari itu berpikir gua di sini belum ada isi ulang air mineral. Pas gua lihat-lihat, oh ternyata bener. Gua juga nggak langsung buka sendiri ya mas bro ya, gua juga beli dulu dari orang lain, terus gua belajar gitu ya biar meminim pengeluaran dalam membeli alat-alat isi ulang gitu ya mas bro. Gua belajar sampai 1,5 tahun lah, gua belajar sambil cari pengalaman di industri air isi ulang gitu ya mas bro. Setelah gua hafal, gua bilang ke yang gua ajarin gimana caranya, belinya di mana, di sini gitu ya mas bro. Jadi gua nggak beli paket kan, kadang kalau beli paket kan 20 juta 25 juta gitu ya mas bro, dan hasilnya sama aja gitu ya. Dan di situ udah gua tahun 2020 lah, tahun 2020 gua memutuskan untuk buka sendiri gitu ya mas bro. Dan alhamdulillah dengan gua usaha sendiri, walaupun ya bisa dibilang ya ngereyeh ya mas bro, kalau dulu mah ngereyeh bukan dari nol sih. Kalau dari nol mah kan udah dari gua beli itu dari orang lain, udah satu konsumen udah pada kenal, udah pada dapet gitu. Jadi walaupun di kampung sendiri juga kadang susah mas bro gitu persaingan gitu ya. Dulu belum ada banyak isi ulang di tempat gua mas bro, cuman baru ada dua isi ulang. Nah udah gitu gua buka di tempat gua ya, di kampung gua, dan sampai sekarang alhamdulillah mas bro, sampai sekarang banyak saingan banget mas bro ya. Tapi gua nggak dibilang saingan sih, sama gua dibilangnya partner mas bro. Karena kalau kadang mesin gua lagi error ya gitu ya, gua kadang suka kesana ke tempatnya partner gitu. Tapi ya kadang partner gua tuh nggak pada mengerti ya mas bro, nggak tahu kenapa. Kadang mereka suka ngambil konsumen yang ada di gua, padahal gua nggak ngambil konsumen mereka gitu mas bro ya. Walaupun berada di tempat mereka, gua kadang lewat aja gitu. Tapi kalau partner gua mah ngambilin terus mas bro ya. Ya begitulah namanya juga bisnis ya. Tapi Allah tuh tidak pernah tutup mata ya mas bro. Walaupun kita kehilangan satu atau diambil satu, kadang yang hari itu tuh langsung dibalas sama Allah lebih dari satu konsumen yang baru gitu mas bro. Jadi jangan takut lah kalau dalam berbisnis tuh jangan takut kita keduluan orang lain, atau kita ke
sambat sama orang lain gitu Mas Bro. Yang penting kita udah ikhtiar dan udah pasrah aja sama Gusti Allah gitu ya, kalau kita tuh sudah diberi rezekinya setiap harinya gitu Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kayaknya sekian dulu curhatan gua hari ini ya, diary gua hari ini untuk diisi ulang di setiap harinya gitu ya. Jadi ini vlog pertama gua di